Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Masa iya? Hari ini, kali ini, Ira ingin cerita. Tentang apa? Ngobrol sih tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak mama dimanapun berada. Semoga hari ini kita semakin sehat dan selalu sehat. Ya kerja semangat. Oke, mudah-mudahan semuanya lancar. I like rezekinya Monday. berlimpah. I like Monday. Monday itu adalah hari pertama kan kita bekerja. Biasanya kalau nggak rusuh dengan morning meeting, ya kan morning briefing, apalah kerjaan deadline. Iya, kerjaan target. Okay. Nah kali ini Mama Ira mau ngobrol soal kecantikan. Aduh, kalau ngomongin soal kecantikan, bentar colek dulu AI. Hai. Ada suaranya biar nggak cempreng, say. Tetap aja desibel kamu tinggi banget ya. Hari ini saya ditugasin untuk ngobrol soal kecantikan katanya. Menjaga kesehatan di usia 40 ke atas yang cantik, paripurna. Sehat. Endingnya selalu sehat dan bahagia. Ya, Oke. amin. Kalau gitu, mari kita ngobrol soal bagaimana kita tetap cantik di usia yang sudah tidak muda lagi, ya. Tapi ini juga berlaku nggak cuma 40 tahun sih, Bapak Ibu sesemuanya anak Early, mama. 30. Oh iya dong. 25 tahun ini juga udah harus dengar. Anak-anak dengerin. Nah. Ini umur 20 tahun sampai dengan usia. Nah, dengerin nih ibu-ibu Senior. nih lagi ngomongin. Ibu-ibu yang lagi ngobrol nih, oma-oma yang ngomong ya. Sayang-sayangku dengarkan semuanya. Kita tuh ya kadang-kadang ya suka lupa atau kadang-kadang suka nggak aware lagi. Nggak aware itu artinya tidak atau kurang memperhatikan gitu. Bahwa kecantikan kulit kita ya itu juga merupakan kunci bagaimana kita selalu bisa tampil dengan baik dan menarik hati. Ya kan? Pastinya sehat. Kalau kulit kita bagus, kita sehat nggak? Looks-nya? Nggak mungkin. Kalau kulit kita bagus, kita looks-nya pasti akan terlihat lebih sehat. Ngelamun kan gue. Apa? Kan dengerannya kalau kita sehat, Apa? kulitnya nggak akan bagus. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, AI saya sedang lapar. Dia sedang menunggu makan pagi. Gak apa-apa, mari kita lanjut. Oke, gimana sih rasanya kalau kita memiliki penampilan yang menarik hati, menawan, segar, ya terlihat dari face kita, wajah kita. Itu ada beberapa cara-caranya, ya kunci-kuncinya. Bagaimana cara kita melindungi kulit dari polusi udara? Nah ini penting, tiap hari kita keluar rumah. Siapa yang tiap hari kerjanya di luar? Yang tiap hari kerjanya di dalam ruangan? Sama aja. Kita sama, ya indoor, outdoor. Ya kan? Tapi yang lucunya kalau yang di dalam ruangan pun sering sekali mengalami kulit kering. Ya, kulit kusam. Ya kan? Nah, kalau di luar itu kan tadi Mama garis bawahi masalah tentang polusi udara ya. Ternyata kalau di dalam ruangan pun terlalu lama juga nggak bagus. Yang AC misalnya, itu kering loh kulit kita. Beneran, makanya kalau teman-teman di kantor atau anak-anak Mama di kantor atau Bapak Ibu di kantor, jangan lupa siapkan di meja kerja kah atau di laci atau apa, body lotion, ya kan? Skincare yang ya simple aja supaya kulit kita tidak kering gitu ya. Lembab ya. Dong, selalu lembab. Makanya kita bahas ya. Yuk kita ngobrol. Mari sama-sama kita ngobrol. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. Lihat apa sih Mama Ira? Enggak, ini bahaya. AI, ini kalau kita salah-salah pakai skincare, ya kan? Kan lagi marak nih sekarang di mana-mana. Oh iya, itu yang apa sih yang dokter detektif. Nah, kalau dokter itu menurut saya kan pasti beliau memiliki data lengkap ya gitu. Udahlah, kita boleh berpatokan kepada dokter tapi kita juga harus lebih aware pada diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya bagus juga Mama Ira. Loh, iya kalau bagus misalnya nggak ada yang mengawas itu antara banyak kandungan-kandungan yang sebenarnya nggak perlu kita pakai. Itu dia. Tapi karena promo, karena iklannya keren, apa-apanya murah, jadi kan kita juga tetap aja ya. Makanya kita tuh jangan suka terpancing sama yang namanya iklan. Maaf ya, mohon dengan segala hormat, mohon maaf banget. Kalau kita urusin yang namanya kebutuhan apa nih kita kulit, kulit kecantikan. Jangan pada main-main.
nggak usah pakai bercanda deh. Mendingan kita pilih yang berkualitas tapi cocok buat kita. Kalau enggak, kalau aku pribadi ya, ini sebagai ibu-ibu gitu ya, carinya yang benar-benar yang wajar aja. Loh, emang wajar, makanya kalau Nggak, udah maksudnya wajar ya, harganya bagus, nggak tapi sesuai dengan maksudnya kebutuhan kita. dari kandungannya kita jangan asal beli, harus baca dulu gitu. Iya, itu lebih tepat lagi. Jadi sebelum kita memesan skincare atau kita memakai skincare, kita pastikan dulu apakah skincare ini memang diperlukan untuk kita. Ya nggak? Selain jenis kulitnya juga harus diperhatikan. Skincare ini berlebihan atau tidak. Jangan-jangan apa yang terkandung di dalam skincare itu tidak sesuai dengan kulit kita. Aduh, udah Ya gitu kan? polisi lagi. Polusi sekarang udah berlebihan. Ya kan? Ya Iya. udahlah, makanya ikutin Mama Ira deh. Nih ada caranya, step-stepnya. Oke, mari kita lanjut. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Selamat datang yang baru bergabung di Ira Maya Sofaril. Terima kasih ya sudah mampir ke channelnya Mama Ira. Thank you. Terima kasih. Mari kita bisa bicara, bahas. Kok bahas sih? Apa namanya? Ngobrol. Yuk. Oke, ngobrol yang pertama adalah tentang paparan polusi. Kalau kulit kita itu sering berjerawat, tampak kusam, ya kan, terus berminyak, terus kita juga kadang-kadang nggak peduli kalau kita kemana-mana mau naik motor, kayak mau jalan kaki, kayak mau naik kendaraan umum, itu kita nggak perhatikan gitu. Yang penting kulit kita kayaknya udah ketutup-tutup aja gitu. Padahal tidak semudah itu, ya. Polusi udara itu jahat banget. Ya, dia bisa membuat kulit kita menjadi lebih kusam, jerawatan, benar nggak sih AI? Iya, Ya kan, ini kan kejadian sehari-hari kan. Terus Iyalah. penuaan dini ini bisa mempercepat semuanya. Kripiut. Lanjut ya. Oke. Caranya gimana sih Mama Ira nih? Mama Ira mau bagi-bagi ya informasinya. Nah, Mama Ira gimana? Mama Ira, nah aku juga melakukan hal yang sama. Nah, Mama Ira gimana? Ini dia mau dikasih tahu. Kayaknya ntar lagi saya berantem sama AI, ya kan? Oke. Yang pertama adalah double cleansing. Kalau kita yang biasanya tidak aware atau kurang aware, kurang perhatian terhadap kulit wajah kita terutama ya penampilannya, mau bapak atau ibu semuanya atau anak-anak mama, biasanya ya udah gampang lah, bersihin aja pakai air, cukup pulang kerja ya kan, atau pakai sabun mandi, ucuk gitu kan. Belum tentu sabun yang dipakai untuk badan, sabun mandi itu bisa cocok untuk wajah kita karena sensitivitas kulit muka sama di badan itu tidak sama ya. Jadi disarankan selalu cuci muka dengan menggunakan sabun wajah. Pintar. Oke. Tapi Mama Ira double cleansing itu kayak apa sih? Gini. Kan kita nih biasanya kalau pergi ya mana-mana, mau di kendaraan umum, tadi Mama bilang mau pakai make up atau tidak pakai make up gitu ya. Kita tuh semua harus memperhatikan tentang artinya double cleansing, yaitu cuci wajah dengan menggunakan oil, minyak, bukan oil, kita bilang apa? Micellar water. Nah, cleansing oil, micellar water, kasih tahu dong semuanya. Rose water bisa? Rose water boleh. Pokoknya semuanya yang bisa mengangkat, kalau boleh ya, disarankan mengangkat make up kita atau kotoran wajah kita itu lebih sempurna menggunakan micellar water. Ya, ditambah lagi dengan apa? Face wash gitu. Jadi nggak cuman udahlah kita bersihin aja ya, dengan micellar water udah segala macam. Udah jalan terus tidur gitu misalnya, atau micellar water udah terus jalan aja gitu. Enggak, itu kurang tepat. Kalau kita pergi dari mana-mana sebaiknya kita lakukan yang namanya double cleansing. Ya, kalau belum pernah melakukan, ayo kita lakukan dari sekarang. Ya, untuk semuanya. Kalau sudah, diteruskan. Asik. Berikutnya lagi, Mama Ira punya catatan. Oh iya, jangan lupa. Itu yang sejenis. AI kamu pakai apa? Pilih yang sejenis. Iya, makanya kamu pakai apa itu? Biasanya kulit apa? Normal apa kering? Plus vitamin C. Oke. Jadi kamu selalu memilih, kalau AI saya Karena dia aku kulitnya nggak jerawatan. Justru itu pakainya kulit normal. Jangan pakai misalnya dilihat punya anaknya main sikat aja ya kan, micellar water nih, nggak dilihat lagi nih ini untuk kulit normal apa kulit berminyak apa kulit berjerawat. Nah, Ya kan, begitu kita pakai ke bersih enggak, totol. Ya, jangan. Jadi harus dilihat sesuai dengan jenis kulit kita ya.
Oke, lalu berikutnya lagi serum. Nah ini penting. Serum itu mengandung antioksidan. Serum yang bagus mengandung vitamin C, apalagi antioksidan. Pokoknya semua. Niacinamide. Oh, niacinamide atau kita bilang niacinamide tulisannya ya. Oke. Itu juga bagus untuk kulit kita gitu ya. Jadi kulit-kulit kita tuh bisa dinetralkan gitu ya. Kalau mengandung antioksidan tadi ya. Menetralkan radikal bebas agar kulit tidak rusak. Saya selalu menggunakan serum ya, serum antioksidan yang mengandung cyanamide. Terus begitu juga saya yakin sekali vitamin C dan E ya itu bagus banget untuk kulit kita. Kenapa harus serum digunakan? Caranya begini. Setelah kita cuci muka, biasanya teman-teman menggunakan toner gitu ya. Toner, saya pun juga menggunakan sama toner. Tapi yang paling penting adalah kita gunakan bahan produk yang paling cepat dulu diserap oleh kulit. Gitu ya. Jadi toner, habis itu kita masukkan serum. Toner tapi jangan langsung ditimpa ya. Toner dikipas-kipas dulu, dikasih angin sampai kering, baru kita pakaikan yang namanya serum. Oke. Nah, oke. Lanjut ya, AI? Siap. Oke. Kalau antioksidan berlangsung berarti meminimalisir namanya efek penuaan. Jadi mengurangi itu keriput, garis-garis halus. Makanya gitu kan. Misal kayak gitu Nah, jerawat, pori-pori besar. Suka pakai retinol ya. Ya, boleh ya. Ya, semuanya yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi itu tadi yang kedua. Berikutnya lagi tidak kalah penting setelah kita membersihkan double cleansing, habis itu kita juga pakai serum, kita kipas-kipas biar masuk meresap ke dalam wajah kita. Kita menggunakan tadi yang jangan lupa pakai tonernya ya. Oke? Jadi toner pelembab gitu kan. Habis pakai pelembabnya, nah setelah itu kita merasakan bahwa kulit kita tuh menjadi lebih kenyal. Ya, kita pakai toner itu ya. Pakai kandungan yang ada hyaluronic acid gitu atau kita bilang ceramide tulisannya ya. Kenapa pakai itu? Itu kulit menjadi lebih lembab dan memperkuat skin barrier. Nah, ya nanti bisa dilihat langsung di internet kira-kira apa sih manfaatnya dari toner dan lain sebagainya. Tapi toner itu sangat membantu, terutama saya. Waktu saya sering syuting, hampir setiap hari saya syuting menjuri, saya itu tidak pernah menggunakan yang namanya kita pakai foundation. Jadi Mama Ira hanya menggunakan setelah membersihkan wajah, Mama Ira hanya menggunakan toner saja. Gitu. Setelah menggunakan toner, baru kita menggunakan serum dan berikutnya alas bedak ya gitu. Kita pakai moisturizer dan lain sebagainya. Hanya itu. Kenapa Mama Ira tidak menggunakan yang namanya foundation? Karena buat saya terlalu berat. Jadi dokter saya tidak menganjurkan untuk menggunakan segala sesuatu yang terlalu berat untuk kulit. Ya, oke. Kita lanjut. Kalau sering pergi keluar, ya seperti saya ini kan hobinya naik motor. Ya kan, sering menghilang, main panas-panasan gitu misalnya, atau kayak AI, hobinya main sama anak-anak bulu di luar, entah dia olahraga atau apa, kita tuh tidak pernah lupa untuk menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen juga harus dipilih yang SPF-nya 30 atau lebih di atas itu. Gitu ya. Penggunaannya seperti apa? Ada yang ditepak-tepak, ada yang diratakan. Ya, itu biasanya krim. Jangan dicabok-cabok gitu. Dirapiin aja di tempat-tempat rata. Atau bahkan juga ada yang disemprot biasanya. Ya, ada yang cocok disemprot, air disemprot boleh. Ada yang cocok misalnya pakai ini Mama Ira yang krim aja boleh juga. Ya, tapi sunscreen itu paling penting. Ya, setelah bersihkan muka, kalau Mama nih, muka toner, pelembab gitu, toner, serum, habis itu baru kita pakai yang namanya teman-temannya itu moisturizer ya, baru kita pakai sunscreen. Next. Setelah itu kan kita sudah terlindungi tuh dari sinar UVA sama UVB, ya kan? Nah, itu kan juga mengandung antioksidan. Ditambah lagi, rutin pakai masker wajah. Masker wajah sekarang banyak, bisa dibeli di mana aja. Jangan lupa pakai masker kadong dong. Ini parah nih. Namanya masker bengkoang. Nah, itu. Jadi AI saya mau cari. Permisi Pak, saya mau cari masker kedondong. Nggak ada Bu, di mana-mana kedondong buat dimakan. Nggak ada masker kedondong, maksudnya bengkoang. Jangan salah ya Bu. Masker wajah juga bagus untuk membuat kulit kita semakin terawat lebih lama ya. Kan banyak tuh, ada yang bengkoang, ada lagi tuh timun, ada lagi yang ginseng, ada lagi
Apa itu? Pelep, pokoknya fruity. Enggak itu. Fruity. Apa itu? Yang buat rambut apa namanya? Yang biasa kita pakai ini apa? Ginseng. Bukan ginseng, satu Apokat. lagi. Coba Bapak Ibu apa namanya? Yang biasa kita pakai lidah buaya. Oh, lidah buaya. Pinter lidah buaya. Aduh, namanya orang tua ya, kadang-kadang ya suka pada lupa. Gak apa-apa, kita terusin lagi ya. Jadi kalau kandungannya itu mengandung detox, biasanya ya kalau sekarang-sekarang nih, kalau kita nih polusi udara, terutama kita menghadapi polusi udara yang sering keluar nih. Wah, kita nggak kelihatan nih partikel-partikelnya nempel di wajah kita. Terus tiba-tiba kita mau pakai masker, cari maskernya mengandung detoksifikasi, kayak charcoal atau clay gitu ya. Itu dia lebih lama, terutama Charcoal untuk tuh yang hitam ya? itu bagus loh, mengangkat apa namanya ini sedikit pori-pori kita tuh kayak bekas-bekas pori-pori yang terbuka itu kan biasa mengandung lemak-lemak. Iya, bagus itu pori-pori. Jadi bersih, beneran. Mama Ira nggak bohong, Mama juga pakai. Tinggal Ya, dijepit aja nih kiri kanan. bukan Bu, ini pakai masker beneran di sini. Bukan berarti pakai masker terus ini ditarik, enggak. Ya, ya, oke. Jadi mengandung detoksifikasi. Ya, coba pilih yang itu, yang sering kena polusi. Oke. Agar hidrasi dan nutrisi kulit juga lebih sehat ya kalau pakai masker itu. Next, yang terakhir, eksfoliasi berkala. Apa sih Ma eksfoliasi? Oh ini, peeling. Peeling, pengelupasan kulit mati nih ya. Nah, Mama, itu juga Bang iya, perlu nih. sih. Bapak Ibu, Sis, anak-anak Mama ini paling rajin melakukan namanya eksfoliasi. Ya, kita sering melakukan namanya hydrofacial. Hydrofacial itu di pengelupasan ya. Jadi dia tuh pakai alat namanya kulit itu namanya exfoliator. Jadi kalau di di tempat Mama ya, boleh sebutin nama nggak sih Tante Kika? Hah? Nggak usah ya? Enggak lah. Ya udah. Pokoknya kalau di tempat Mama, di klinik Mama itu paling bagus. Jadi dia menggunakan eksfoliatornya yang betul-betul berkualitas. Nah, gitu ya. kalau misalnya disebutin nanti AI langsung di sana. Cepat tanggap AI. Oke. Bagaimana sih caranya pengelupasan kulit wajah? Itu menggunakan eksfoliator yang betul-betul step by step ya. Dari mulai yang namanya step awal dibersihkan dulu wajah kita ya, lalu digunakan lagi eksfoliator alat sedotnya itu dari sekitar wajah sampai bersih wajah kita. Begitu selesai, tahu nggak AI? Kulit wajah saya itu jadi lebih glowing, lebih kinclong. Karena begitu kita lihat hasilnya dari hasil Hydra itu tadi gitu ya. Hydra apa ini namanya tadi? Kalau saya bilang Hydra, ada Hydra facial ya. Itu sel-sel kulit matinya itu terangkat semua. Jadi air yang kita lihat itu warnanya keruh. Nah, kalau warnanya keruh itu berarti semua sel-sel kulit mati kita keangkat sama isi-isi komedo nih. Biasa kayak gitu, itu kelihatan jelas. Apalagi gitu ya. Iya, apalagi kalau kita sering pergi keluar kota. Nah. Main golf. Bapak, Ibu, ayo lakukan Hydra facial. Ya, semuanya. Jangan cuma gampang main pencet airnya jadi luka, ya kan? Jangan. Pergi ke klinik yang kita percaya, gunakan namanya eksfoliasi itu tadi gitu ya. Dan membuat kulit kita menjadi semakin glowing. Kelihatan kok, ini bagus banget. Begitu kita selesai Hydra facial, akan kelihatan wajah kita lebih glowing dan bersih, lebih sehat jauh. Ya, oke. Nah, lakukannya kapan? 1 sampai 2 kali kali ya. Kalau untuk seminggu gitu ya, atau ya sebulan 2 kali lah. Ya Bang, bener ya, sebulan 2 kali ya berarti. Cukup lah, cukup sekali. Ya benar-benar. Ya kalau intens banget, kalau kita sering pergi keluar, kalau nggak sebulan sekali lah Hydra facial, it's okay, nggak apa-apa. Ya, oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf abaikan luka-luka di wajah saya. Saya tetap ingin tampil cantik di hadapan semuanya. Nggak apa-apa ya, tapi terima saya padanya. As always ya. Spain. Oke. Nah, kulit yang sehat, segar, dan glowing akan membuat kita tampak awet muda. Jadi itulah kunci-kunci kenapa kita akan kelihatan atau tampil lebih fresh, lebih segar ya. Menjawab juga pertanyaan dari banyak teman-teman netizen maupun teman-teman yang sudah subscribe suka dari ada yang nanya kok. Irama Sufaril. Mudah sekali. Mama Ira Tapi yang penting perawatannya Mama nggak dioperasi, nggak alhamdulillah Mama cuma tidak perawatan aja. Ya. Perawatan saja. Tapi sungguh-sungguh dijalankan terutama untuk usia di atas 30 tahun ya. 20 bersihin yang standar-standar aja ya sayang-sayang anak-anak Mama. Nah, begitu 30 kalian sudah harus tahu. Ingat loh, pola makan, pola kehidupan Pola tidur. Pola tidur itu semua
sangat berpengaruh. Berkesinambungan. Yes, jadi lakukan ya bagaimana kita melindungi kulit kita skin dari polusi skincare itu dengan rutin ya. Lakukan dengan rutin. Oke, ya udah ya. Makanan mama udah sampai. Kalau gitu mama pamit dulu ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Mama Ira tunggu besok ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira my so real because this is real. Lapar Bu? Mari lapar.